Karena mereka promosi soal donasi itu kan berurai air mata, cerita-cerita sedih masyarakat. Lalu kemudian uang-uang yang mereka kumpulkan digunakan oleh mereka sendiri seolah-olah uang yang ada dalam rekening ACT itu milik mereka sendiri. Sehingga bebas untuk digunakan untuk apa aja. Sampai beli truk, beli rumah untuk istri kedua. Untuk macam-macam gitu. Dan ini terbukti salah satunya untuk apa? Untuk 212, untuk koperasi maling syariah 212. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah tahu password HP mantan-mantan kalian. Gimana rasanya? Pastikan ngerasa jadi kayak detektif yang bisa menunjukkan data-data baru tak terbantahkan, dan bahkan rasanya kita ingin membuka seluruh data yang ada di HP mantan, termasuk folder-folder yang selama ini dirahasiakan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita ACT, aksi copet tersyariah. Karena setelah kepolisian menetapkan Ahyudin dan Ibnu Hajar sebagai tersangka, ini kepolisian kita kayak menemukan password dalam sebuah HP gitu. Bisa mengakses seluruh data yang ada di ACT. Ya karena ketika Tempo memberitakan bahwa Ahyudin mendapatkan gaji 250 juta per bulan, hari ini kepolisian mengkonfirmasi. Ternyata nggak cuma 250, tapi 400 juta setiap bulan. 400 juta ini uang donasi semua ini. Ya karena ACT kan lembaga donasi gitu ya. Itu uang-uang sumbangan masyarakat tuh untuk gaji Ahyudin tiap bulan 400. Jadi ketika kemarin Ahyudin mengklarifikasi di media terkait pemberitaan di Tempo, dan dia mengatakan saya gini-gini Ustadz sambil pegang-pegang jenggot. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya. Ya kalau kamu dapat 400 juta setiap bulan, itu bukan hanya, itu banyak. Ini kredit usaha rakyat aja maksimal 500. Nah, kamu 400. Ini kalau kita ngajukan kur ke bank susah dapatnya 400. Ini si Ustadz Ahyudin ngerasa saya hanya mengambil hak saya. Set. 400 juta itu banyak, bukan hanya. Dan dia kayaknya ngerasa nggak bersalah gitu ya. 400 juta ini kan uang masyarakat gitu. Uang sumbangan, uang donasi. Yang untuk save Palestina, save banjir, save kecelakaan. Sampai ada uang korban kecelakaan Lion juga diambil untuk biaya gaji karyawannya. Ini gila gitu. Karena selain soal gaji yang mencapai 400 juta untuk Ustadz Ahyudin yang sudah menjadi tersangka gitu ya. Ini kepolisian juga memberitakan bahwa ternyata dana untuk korban kecelakaan Lion Air ini ternyata digunakan untuk hal-hal lain. Karena totalnya itu kan 138 miliar rupiah. Nah, sama ACT 34 miliarnya ini digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya terkait dengan korban kecelakaan Lion Air. Nggak ada. Dia bikin pesantren, dia beli truk 2 miliar, dia bikin acara food booster 2,8 miliar. Dia kemudian buat juga dana talangan untuk PT dan CV. Itu sampai 10 miliar untuk dana talangan. Nggak tahu ini CV dan PT-nya ini punya siapa. Tapi yang lebih menarik dari ini adalah ternyata 10 miliar lainnya ini masuk ke koperasi syariah 212. 10 miliar. Banyak itu. Masuk ke koperasi 212 untuk bikin 21 mat. Pantesan 212 mat itu gagal semua gitu ya. Banyak yang tutup. Ya ini sumber pendanaannya dari uang-uang yang salah gitu.
Uang untuk korban kecelakaan pesawat digunakan untuk dagang. Ini salah alamat lah. Makanya kemudian Tuhan takdirkan kegagalan, kerugian kepada kalian. Karena kalau untung, itu uangnya nggak jelas buat siapa. Mau dikasih ke Lion Air? Gak mungkin. Pasti kalian tilep sendiri gitu. Jadi daripada kalian ini dosanya double-double, ya udahlah dikasih rugi aja, dijadikan rugi gitu. Makanya kemudian banyak 212 Mart itu tutup. Ya ini masalahnya gitu. Uangnya dari korban kecelakaan Lion Air. Itu namanya aja koperasi syariah. Padahal aslinya mah kalau kayak gini ya koperasi maling itu. Koperasi maling syariah. Ini saya gak habis pikir gitu ya. Kok bisa gitu? Tanpa rasa bersalah loh. Uang yang untuk korban kecelakaan, untuk keluarga yang sedih gitu ya. Karena ditinggalkan oleh orang tersayang. Ini uangnya malah digunakan untuk hal lain. Malah digunakan untuk dagang. Ini ustadz macam apa? Ustadz apa kayak gini gitu. Tapi gara-gara pemberitaan ini gitu ya, Muhyiddin Junaidi sebagai Dewan Pengawas Syariah Koperasi 212 ini kemudian mengklarifikasi bahwa dia kaget katanya. Saya kaget, saya nggak tahu. Saya taunya 212 ini ya mandiri dari uang patungan antar masyarakat dari kelompok 212. Saya nggak tahu ada dana masuk sampai 10 miliar. Karena selama ini saya memang tidak dilibatkan soal keuangan-keuangan seperti ini. Ya, tapi kan namanya Dewan Pengawas gitu ya. Kok bisa Dewan Pengawas nggak dilibatkan soal keuangan? Padahal Koperasi 212 ini ya soal keuangan. Masa iya Dewan Pengawasnya nggak tahu soal keluar masuk keuangan? Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu itu. Jangan-jangan kagetnya karena kemudian terungkap. Loh, kok bisa tahu polisi? Ya karena ketika Muhyiddin Junaidi menjadi Dewan Pengawas gitu ya, dan dia ngerasa dia nggak dilibatkan soal keuangan 212, ya terus apa fungsinya dia sebagai pengawas? Ya mending nggak usah. Kayak gubernur DKI yang sekarang gitu, mending nggak usah. Ya tapi nggak ngerti lah, apakah dia benar-benar nggak tahu atau cuma mau cuci tangan karena ketua Dewan Pengawasnya Sudarman namanya. Dan Sudarman ini terkait dengan ACT gitu. Majelis Pertimbangan PKS, dia menjadi ketua juga gitu. Jadi yang namanya Sudarman ini itu ada di ACT, ada di KS juga. Ada di mana-mana gitu. Dan nggak cuma itu. Sudarman ini juga membuat yayasan gitu ya. Dia sebagai ketua yayasan Rahmatan Lil Alamin. Lalu kemudian pembinanya itu adalah Jazuli Juwaini, ketua fraksi PKS hari ini. Sehingga dalam hal ini gitu ya, kita akhirnya bisa melihat peta 212 dan ACT ini semuanya saling terhubung dan selalu ada benang merahnya. Ada orang PKS di ACT, ada orang PKS di 212, dan termasuk di yayasan-yayasan yang mereka kelola sendiri. Sehingga kalau hari ini kepolisian baru membuka soal dana korban kecelakaan Lion Air, ini masih folder A. Masih A ini. Belum B, C, sampai Z belum. Belum yang rahasia-rahasia. Bisa panjang urusannya ini. Ya makanya nggak heran gitu ketika ACT ini izin penggalangan donasinya dicabut sama kementerian kita, Kementerian Sosial gitu ya. Itu kemudian PKS itu membantah, memberontak gitu. Nggak langsung dicabut kayak gini. Nggak boleh terburu-buru seperti ini. Ya wajar lah, namanya saling terkait satu sama lain gitu ya. Jadi dari sini terkait 212 Mart, terkait aksinya dan termasuk organisasinya gitu ya. Mungkin juga memang sengaja atau dibiayai oleh ACT ini yang secara pendanaan mereka dapatkan dari aksi-aksi donasi gitu. Ya jadi nggak ada bedanya dengan kelompok-kelompok teroris kelompok sebelah gitu.
yang menggalang kotak amal di mana-mana, lalu kemudian dijadikan untuk kebutuhan operasional aksi. Ya mirip-mirip lah kayak gini. Cuma ACT ini lebih resmi, lebih jelas gitu. Ada kantornya di mana-mana. Kalau yang kotak-kotak amal itu kan nggak terlalu jelas gitu ya. Jadi pada akhirnya gitu ya, saya harap anggota kepolisian kita bisa membuka masalah ini sejelas-jelasnya, sedetail mungkin. Jangan cuma soal uang dari korban kecelakaan Lion Air. Karena uang yang didapatkan oleh HCT ini banyak. Uang yang sumbangan Save Palestina, Save Suriah, Save apalah, banyak gitu. Dan ratusan triliun katanya sudah masuk ke rekening ACT. Nah ini harus dibuka kemana-mana nih. Kemana uangnya gitu. Jangan-jangan memang selama ini 212 yang digerakkan oleh sebagian kelompok itu gitu ya. Itu pendanaannya juga dari ACT, jangan-jangan. Yang sekarang baru terbukti baru 212 MAT dan buku-buku terkait 212. Selain itu, selain logistik, selain nasi bungkusnya, itu perlu diteliti. Jangan-jangan ada tuh pengadaan untuk bis, pengadaan untuk nasi bungkus. Jangan-jangan gitu ya. Ya karena kalau yang untuk dana korban kecelakaan Lion Air aja sampai masuk ke 212, apalagi yang lain-lain. Yang mencapai ratusan triliun gitu. Pasti ada itu. Dan perlu diselidiki juga PKS ini perannya seperti apa. Jangan-jangan dana ACT ini juga masuk ke PKS. Karena pengurusnya ini saling terkait gitu. Ada orang-orang PKS di ACT, ada orang PKS di 212. Sudarman itu. Ada di mana-mana Sudarman ini. Kan saya jadi penasaran gitu, kayak apa mukanya Sudarman ini gitu. Karena dalam kesimpulan saya, ini adalah sebuah sindikat bajingan berkedok agama. Benar-benar bajingan gitu. Ya nggak ada kata lain yang lebih sesuai dibandingkan bajingan gitu. Karena apa? Karena mereka promosi soal donasi itu kan berurai air mata, cerita-cerita sedih masyarakat. Lalu kemudian uang-uang yang mereka kumpulkan digunakan oleh mereka sendiri seolah-olah uang yang ada dalam rekening ACT itu milik mereka sendiri. Sehingga bebas untuk digunakan untuk apa aja. Sampai beli truk, beli rumah untuk istri kedua. Untuk macam-macam gitu. Dan ini terbukti salah satunya untuk apa? Untuk 212. Untuk koperasi maling syariah 212. Udah ganti aja deh itu koperasi syariah. Koperasi syariah apa? Koperasi maling sekali. Atau yang lebih konkret, koperasi korupsi. Ya gimana dong? Siapa yang nggak tersinggung dengan ini gitu? Orang yang dana untuk keluarga korban kecelakaan pesawat digunakan untuk 212, digunakan untuk beli truk. Jangan-jangan truknya itu untuk yang ngangkut-ngangkut massa demonstran itu, jangan-jangan gitu ya. Yang untuk ngangkut anak-anak dari Bekasi, Depok masuk ke Jakarta untuk demo. Tapi sekali lagi kita harus bersabar gitu karena pada akhirnya ini masih folder A. Masih ada B, C sampai Z. Dan buat Ahyuddin atau Ibnu Hajar yang sudah menjadi tersangka ya sudahlah gitu ya. Ngaku aja dan sebaiknya kalian jangan mau kalian itu tersiksa sendiri. Bukalah siapa di belakang kalian, siapa yang kalian hubungi, dengan siapa kalian berkomunikasi, dengan partai apa kalian pernah menyumbang gitu. Ya karena ratusan triliun loh dana yang masuk ke ACT ini gitu. Nggak mungkin kan cuma untuk 212 10 miliar gitu ya. Pasti yang lain-lain nggak ada juga ini gitu ya. Tapi buat masyarakat kita ya semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua gitu bahwa memang di Indonesia ini itu paling mudah sekali untuk mengelabui orang dengan cerita-cerita soal agama gitu. Kalau sudah dikasih embel-embel agama, pakai jubah agama gitu, mudah sekali bagi orang untuk mengeluarkan uangnya dan tertipu secara tidak sengaja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.